Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Agus Pur di bahasan ihwal kimia. Kali ini kita akan bahas ihwal tata nama senyawa. Ya, sebagaimana kita kenal di biologi ada tata nama makhluk hidup ya, binomial nomenklatur misalnya. Di kimia juga ada tata nama, ya, cara memberi nama senyawa-senyawa kimia. Ini diatur oleh sebuah lembaga internasional kimia yang bernama IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Oke, kita mulai. Secara garis besar, mind map atau pola tata nama senyawa di kimia seperti ini. Terbagi atas senyawa biner, ya. Senyawa biner itu senyawa yang terdiri dari dua jenis unsur. Nah, senyawa biner itu terdiri dari logam dengan non logam, misalnya. Ini yang kedua, non logam dengan non logam. Untuk yang logam dengan non logam terbagi dua, yaitu logam yang memiliki bilok satu jenis, bilangan oksidasi satu jenis, dan logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis. Kemudian yang bukan logam dengan bukan logam juga terbagi dua, yaitu yang hanya memiliki satu jenis senyawa dan lebih dari satu jenis senyawa. Kemudian berikutnya adalah senyawa poliatomik. Terbagi dua, yaitu kation dan anion. Kemudian ada senyawa asam dan terakhir senyawa basa. Ini secara umum. Kita mulai dengan tata nama senyawa biner. Tadi sudah disampaikan bahwa senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua jenis unsur. Misalnya H2O, NaCl, HCl. Itu unsurnya ada dua jenis, yaitu H sama O. Misalnya ini NaCl itu Na sama Cl, HCl itu H sama Cl. Ini dua jenis. Ya, ini dua jenis. Masing-masing senyawa. Air itu H dengan O. Garam dapur itu Na sama Cl. Natrium sama klorin. Asam klorida itu hidrogen sama klorin. Itu senyawa biner. Nah, senyawa biner ini terbagi dua, yaitu unsur logam dengan non logam. Ya, kita bicarakan dulu. Terbagi dua lagi, yaitu logam yang memiliki satu jenis bilangan oksidasi dengan unsur non logam. Ya. Yang kedua adalah logam yang memiliki lebih dari satu jenis bilangan oksidasi dengan unsur non logam. Kemudian yang kedua yaitu unsur non logam dengan unsur non logam. Jadi secara umum yang unsur logam dengan non logam itu seperti ini. Logam dengan satu jenis bilangan oksidasi, yang ini dengan non logam. Kemudian logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu, ya, satu jenis dengan unsur non logam. Dan yang B non logam dengan non logam. Oke, kita mulai yang A dulu. Tata nama senyawa biner, logam yang memiliki satu jenis bilangan oksidasi dengan unsur non logam. Aturannya adalah unsur yang berada di depan, maksudnya ditulis di depan, itu umumnya adalah unsur logam. Kemudian cara memberi namanya, sebut nama logamnya,
kemudian diikuti unsur non-logam yang telah ditambahkan dengan akhiran ida. Perhatikan ini, ada akhiran idanya. Misalnya ini, natrium, ini logam. Klorin, ini bukan logam. Ini logam natrium itu. Klorinnya bukan logam, diberi akhiran ida, klorinnya. Maka namanya natrium klorida. Ini bukan klorinida, klorida. Lagi K2O. K itu unsur logam, O itu unsur bukan logam atau non logam. Nah, ini diberi akhiran ida. Sebut nama logamnya, kalium dan oksida. Ini kan oksigen, oksida, bukan oksigenida tapi oksida. Ya, kalium oksida. Lagi MgBr2. Mg itu unsur logam, magnesium. Br, bromin, itu bukan logam, diberi akhiran ida. Maka namanya, sebut nama logamnya magnesium bromida, bukan brominida tapi bromida. CaO. Ca itu unsur logam, kalsium. O itu unsur logam, ulangi, unsur non logam, diberi akhiran ida. Sebut nama logamnya kalsium oksida. Ya. Lagi Bai2. Barium itu unsur logam. Iod, I, unsur non logam, diberi akhiran ida. Sebut nama logamnya barium iodida, bukan iodinida. Iodida, bukan J, iod, iodida. Kemudian Li2S. Li itu litium, itu logam, unsur logam. Dan S, sulfur, belerang dalam bahasa Indonesianya, itu unsur non logam, diberi akhiran ida. Namanya adalah litium sulfida, bukan sulfurida tapi sulfida. Oke, demikian. Kita lanjutkan. Tata nama senyawa biner unsur logam yang memiliki lebih dari satu jenis bilangan oksidasi dengan unsur non logam, lebih dari satu jenis. Ya, logam itu memang ada yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis. Misalnya besi, Fe, itu ada yang memiliki bilangan oksidasi 2, besi 2 namanya, 2 plus ini, dan besi 3 plus, bilangan oksidasinya 3 plus. Kemudian tembaga, Cu, itu memiliki 2 jenis, bilangan oksidasinya ada yang 1 plus dan ada yang 2, tembaga 1 dan tembaga 2. Itu dan lain sebagainya, masih ada beberapa. Aturan penamaannya, unsur yang berada di depan pada umumnya adalah unsur logam, sama seperti tadi. Kemudian sebut nama logamnya ditambah bilangan oksidasi, ya, ditambah bilangan oksidasi. Ini oksidasi dikurang sih. Kemudian diikuti unsur non logam yang telah ditambah akhiran ida. Kemudian bilangan oksidasinya ditulis dengan bilangan atau angka Romawi. Ini. Kita langsung contohnya. Misalnya kobalt 2. Ini namanya kobalt 2. Biloknya atau bilangan oksidasinya 2 plus.
dengan unsur non logamnya, ini logam ya, logam kobalt, dengan unsur non logamnya oksigen, ini oksida, ya kan? Oksida. Nah, ini akan membentuk ini 2 plus 2 min sudah setara COO. Ini namanya adalah kobalt 2, ini gabung saja oksida. Nah, kobalt itu selain memiliki bilangan oksidasi yang 2 plus, juga ada yang memiliki bilangan oksidasi 3 plus. Ini namanya kobalt 3, pakai angka Romawi. Kalau dengan oksigen, oksida ini ya 2 min. Perhatikan ini 3 plus, ini 2 min. Ini belum setara, ini belum setara. Agar setara, ini 3 plus, ini 2 min, kan belum setara. Ini dikalikan 2, berarti 6 plus, ini kalikan 3, 6 min. Maka rumusnya menjadi CO2O3. Namanya tinggal digabungkan saja, kobalt 3 oksida. Gitu. Lagi Pb. Ini timbal 2. Timbal itu ada 2 plus ini. Bilangan oksidasinya 2 plus. Dengan klorin misalnya, ini klorida. Ini 1 min klorin. Nah, ini logam, ini bukan logam. Perhatikan ini 2 plus, ini 1 min, ini belum setara, maka Cl nya kalikan 2, jadi 2 plus 2 min. Ini membentuk senyawa timbal 2 klorida. Rumusnya adalah PbCl2, timbal 2 klorida. Nah, timbal itu ada yang 2 plus, ada yang 4 plus biloknya, bilangan oksidasinya. Namanya timbal 4. Timbal 4. Ini 4. Kalau bergabung atau bersenyawa dengan S misalnya, S2 min, ini namanya sulfida. Ya. Ini logam, ini bukan logam. Ya, Pb itu punya 2 jenis bilok, bilangan oksidasi, yaitu 2 plus sama 4 plus. Nah, Pb4 plus ini, perhatikan, ini 4 plus, ini 2 min. Nah, ini belum setara muatannya, maka S nya dikalikan 2, membentuk PbS2. Namanya ya tinggal digabung, timbal 4 sulfida.